صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdhala salawatika ala as'ali ma'lukatika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika Kullama dzakaraka wa dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikril ghafilun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma harisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qalan musannif hafizahullah wa mata'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin ila anqala wa yushtaratu an yaktuba qa'iman mutatahhiran mastural awrati wa an yajlisa bainal khutbatain wa isma'uhuma arba'ina min ahlil jumu'ati wal muwalatu bainahuma wa kadzalika ma bainal khutbataini wa bainas salati. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita yaitu di dalam pembahasan tentang masalah yang berhubungan dengan sholat Jumat serta adab-adab yang ada pada hari Jumat. Telah kita kaji daripada fadilah-fadilah sholat Jumat dan juga syarat-syarat sahnya sholat Jumat. Dan juga serta adab-adabnya serta yang terakhir tentang masalah rukun khutbah Jumat. Lalu yang berikutnya adalah dijelaskan bahwa disyaratkan berkhutbah dalam keadaan berdiri. Jadi khutbah Jumat itu harus khutbahnya dalam keadaan berdiri, mutatahhiran dalam keadaan suci. Ya, jadi khutbah Jumat harus dalam keadaan suci. Jika batal ya misalnya tengah-tengah khutbah maka harus diulang khutbahnya. Karena khutbah Jumat itu harus dalam keadaan suci dari hadas. Mastural aurati dalam keadaan tertutup auratnya wa yajlisa bainal khutbatain dan duduk di antara dua khutbah. Jadi harus duduk di antara dua khutbah. Adapun selain khutbah Jumat itu tidak wajib duduk di antara dua khutbah ya, tapi sunnah. Ya, akan tetapi khutbah Jumat itu harus duduk antara dua khutbah, namun tidak terlalu lama. Ya, bahkan disunahkan bagi khotib ketika duduk di antara dua khutbah Jumat membaca surat Al-Ikhlas.
Jadi ukurannya itu hanya membaca surat Al-Ikhlas sekali, langsung mulai lagi khutbah yang kedua. Jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama itu bisa memutus ya khutbah Jumat lah, sehingga sholat Jumatnya menjadi tidak sah. Ya, bagi makmum, bagi jamaah itu ketika duduk di antara dua khutbah Jumat itu disunahkan untuk membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Cukup sekali ya, jadi tidak terlalu lama ya. Boleh-boleh saja misalnya Bilal itu membaca sholawat ya, menyampaikan sholawat tapi tidak terlalu lama ya, karena kalau terlalu lama itu bisa memutus daripada khutbah sehingga sholat Jumatnya tidak sah. Ya, lalu wa isma'uhuma arba'ina min ahlil jumu'ati, dan syarat sahnya khutbah Jumat itu didengar oleh 40 ahli Jumat yang masuk hitungan 40 Jumat, yaitu yang laki-laki, yang merdeka, yang mustautin ya, yang maknanya yang menetap, bukan istilahnya yang mukim ya, tapi yang mustautin. Ini juga telah kita kaji perbedaan antara mustautin dan mukim. Wal muwalatu bainahuma, serta menyambung ya antara kedua khutbah yang pertama dan yang kedua menyambung. Maknanya tidak terputus terlalu lama. Ya, para ulama menjelaskan itu jika terputus seukuran 2 rakaat yang minimal. Ya, seukuran 2 sholat rakaat yang paling minimal yang hanya dibaca yang wajib-wajibnya saja. Kalau lebih dari 2 rakaat itu membatalkan khutbah Jumat sehingga sholat Jumatnya itu menjadi tidak sah ya. Makanya ya itu dianjurkan untuk langsung ya. Wa kadzalika bainal khutbatain ya, jadi hanya membaca surat Al-Ikhlas, imam langsung menyambung lagi. Wa kadzalika bainal khutbatain wa bainas shalat, dan juga menyambung antara dua khutbah dan salat. Ya, jadi setelah khutbah yang kedua ya, wa dzikrullahi akbar ya, itu langsung qomat, langsung salat Jumat ya, tidak terputus terlalu lama ya. Makanya langsung dianjurkan untuk langsung ya, tidak terlalu lama, bariskan ya, rapatkan ya, yang di belakang maju misalnya terlalu lama, ini khawatirnya terputus ya, sholat Jumatnya menjadi tidak sah. Jadi hanya sekedar ya, luruskan, rapatkan, langsung ya takbiratul ihram. Lalu yang berikutnya adalah wa min adabil jumu'ati, adab-adab pada hari Jumat ya, karena hari Jumat itu adalah hari yang paling mulia sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min afdhali ayyamikum yaumul jumu'ah wa huwa a'zam indallahi min yaumil fitri wa yaumil adha. Ya, dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa hari-hari yang paling afdal itu adalah hari Jumat, dan hari Jumat lebih agung di sisi Allah daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Wa fi khamsu khisal ya, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa di dalam hari Jumat itu ada 5 perkara yang mulia. Yang pertama adalah khalaqallahu fihi Adam, Allah menciptakan Nabi Adam itu pada hari Jumat. Ahbatallahu ilal ardi, dan Allah menurunkan ya Nabi Adam ke bumi itu pada hari Jumat. Wa fihi tawaffallahu Adam, dan juga pada hari Jumat Allah mewafatkan Nabi Adam ya alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu wafatnya pada hari Jumat ya. Wa fihi
wa fihi sa'atun ijabah. Ya, dan di hari Jumat itu ada saat ijabah, yang mana orang la yas'alullaha fihi illa aqawiyahu. Dalam mana hadis, orang yang berdoa ya bertepatan dengan saat ijabah pada hari Jumat itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi taqumus saah, dan pada hari Jumat itu terjadinya hari kiamat. Ya, jadi terjadinya hari kiamat itu adalah pada hari Jumat. Ya, adab-adabnya wa yahtasila muridu huduriha, di antaranya adalah mandi bagi orang yang ingin hadir sholat Jumat. Ya, jadi mandi sholat Jumat itu disunahkan khusus untuk orang yang akan sholat Jumat. Ya, misalnya wanita atau orang sakit atau musafir yang tidak sholat Jumat itu tidak disunahkan. Ya, disunahkan mandi Jumat itu khusus bagi orang yang akan sholat Jumat. Ya, lain halnya dengan mandi untuk hari raya. Ya, itu disunahkan untuk semuanya, baik yang mau sholat Id maupun yang tidak sholat. Ya, bahkan wanita yang haid sekalipun yang nggak sholat itu disunahkan untuk mandi pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang mau sholat maupun yang tidak sholat, ya semuanya. Akan tetapi hari Jumat, mandi Jumat khusus bagi orang yang akan sholat Jumat. Sedangkan waktunya masuk waktu mandi, ya mendapatkan sunnahnya itu kalau sholat Jumat itu dari pertengahan malam. Jadi tengah malam itu sudah, kalau mandi niatnya untuk sholat Jumat itu sudah mendapatkan sunnahnya dari subuh. Ya maaf, dari subuh. Ya kalau mandi Jumat itu masuk waktunya dari subuh. Ya, jadi kalau sudah masuk subuh, mandi niatkan untuk sholat Jumat itu sudah mendapatkan sunnahnya. Ya, akan tetapi kalau mandi Id hari raya dari pertengahan malam. Ya, jadi kalau dari tengah malam mandi niatkan untuk sholat Id, ya Idul Fitri, Idul Adha itu sudah mendapatkan sunnahnya. Wa an yubakkiral khuruja ilaiha, dan berangkat pagi-pagi keluar menuju sholat Jumatnya di pagi, maknanya diawalkan, ya, diawalkan berangkat sholat Jumat itu fadilahnya lebih besar, ya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya barang siapa yang berangkat sholat Jumat pada waktu awal itu pahalanya sama seperti sedekah onta. Ya, lumayan orang setiap Jumat itu sedekah onta. Ya, onta harganya berapa? Oh, bisa ya puluhan juta. Ya, bahkan bisa ya lebih mahal daripada sapi gitu onta. Ya, jadi orang yang berangkat sholat Jumatnya pada waktu awal itu pahalanya seperti sedekah onta. Ya, lumayan kita sedekah dalam seminggu paling berapa? Ya, 1 juta aja, luar biasa. Ya, 2 juta, 3 juta, ini puluhan juta, bahkan bisa 100 juta. Ya, barang siapa yang berangkat sholat Jumat di waktu kedua, itu pahalanya sama seperti sedekah sapi. Barang siapa yang berangkat sholat Jumat pada waktu yang ketiga, pahalanya sama seperti sedekah kambing. Ya, barang siapa yang berangkat sholat Jumat pada waktu keempat, pahalanya sama seperti sedekah ayam. Ya. Barang siapa yang berangkat waktu kelima, seperti sedekah telur. Ya, jadi akhir-akhir sampai seperti sedekah telur. Berapa harga telur satu? Ya. Ya, barang jika berangkat sholat Jumat itu lalu imam sudah naik mimbar, itu malaikat yang di pintu, jadi malaikat itu menjaga di pintu masjid, ya, mencatat orang-orang yang masuk. Kalau imam sudah naik, ya mengucapkan salam, itu para malaikat menutup bukunya lalu masuk mendengarkan khutbah. Maknanya kalau sudah imam naik mimbar sudah tidak lagi mendapatkan pahala, istilahnya hanya menggugurkan kewajiban saja. Ya, jadi sayang. Kalau bisa dari sebelum ya imam naik mimbar,
ya lebih awal itu lebih besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyukthira min qiraati suratil kahfi, dan memperbanyak membaca surat al-kahfi, minimalnya sekali ya, minimalnya malam Jumat sekali, hari Jumat sekali ya, atau minimalnya hari Jumat sekali. Lebih banyak lebih afdalnya, jadi memperbanyak membaca surat al-kahfi ya pada malam Jumat dan pada hari Jumat. Dalam hadis disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, pada hari Jumat, maka akan bercahaya, memancar cahaya dari Jumat sampai Jumat yang berikutnya. Dalam riwayat, memancar cahaya dari dirinya sampai ke Ka'bah. Ya, orang yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat dan di hari Jumat, memancar cahaya dari dirinya sampai ke Ka'bah ya, jadi menyambung. Ya, wa minas salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yaumiha wa lailatiha, dan juga memperbanyak bersalawat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat dan juga pada malam Jumat. Ya. Aksiru minas salati alayya fi lailatil gharra wal yawmil azhar. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyak bersalawat kepadaku di malam yang mulia, yang utama, dan hari yang bercahaya, yaitu pada malam Jumat dan di hari Jumat ya. Aksiru minas salati alayya fa inna salatakum ma'rudah alayya ya. Dalam riwayat yang lain bahwa perbanyak bersalawat kepadaku karena salawatmu akan sampai kepadaku haitsu ma kuntum, dimanapun kamu berada ya, dimanapun kita berada di ujung dunia sekalipun, bersalawat itu akan disampaikan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi orang banyak sholawatan semakin dikenal oleh Nabi Muhammad ya. Misalnya ada satu orang kirim salam, kita nggak tahu ini orang siapa, nggak pernah ketemu, tidak tahu siapa itu orang, tapi selalu kirim salam kepada kita. Misalnya ada satu orang kirim salam kepada kita, terus setiap hari kirim salam kepada kita ya, sehari bisa berapa kali selalu kirim salam, si fulan bin fulan kirim salam kepada kita ya. Ya lama-lama kita jadi tahu, jadi kenal ya, jadi ingat terus karena selalu kirim salam. Apalagi ketika kita bersalawat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat menyampaikan, wahai Rasulullah, ini salawatnya fulan bin fulan, disebut namanya, disebut nama orang tuanya. Jadi bukan hanya dirinya saja yang dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi orang tuanya juga dikenal oleh Nabi Muhammad. Makanya sampai-sampai para ulama menjelaskan bahwa orang yang memperbanyak bersalawat itu adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya. Mengapa? Karena orang tuanya menjadi dikenal oleh Nabi Muhammad. Ya, dikenal oleh Nabi Muhammad, mendapatkan syafaatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi perbanyak untuk bersalawat ya. Berapa banyak? Ya, ada ulama yang menjelaskan minimalnya 300 kali. Orang dianggap banyak salawatan, minimalnya 300 kali ya. 300 kali, 100 kali salawat itu 5 menit. 5 menit ya. Itu 100 kali salawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 100 kali 5 menit ya, 10 menit ya, 200 ya, 15 menit 300 kali. Ada ulama yang menjelaskan 400 kali ya. Tapi yang paling penting adalah istiqomah. Mau 100 kali misalnya, tapi istiqomah itu lebih afdal ya. Jadi semampunya memperbanyak bersalawat, khususnya pada malam Jumat dan pada hari Jumat ya. Wa yastahida fi du'ai fi jami'i nahariha raja'a musadafati sa'atil ijabah,
dan juga berusaha untuk memperbanyak doa ya pada hari Jumat ya, sepanjang hari ya itu berusaha untuk memperbanyak berdoa dengan harapan itu musadafah bertepatan dengan saat-saat ijabah ya, sehingga karena saat ijabah pada hari Jumat itu disembunyikan yang mana ya. Kebanyakan ulama berpendapat itu setelah asar sampai tenggelamnya matahari ya pada akhir hari Jumat. Tapi ada juga yang berpendapat karena banyak riwayatnya ketika imam naik mimbar sampai selesai sholat Jumat. Ada pendapat di waktu pagi ya, jadi bermacam-macam pendapat tapi disembunyikan oleh Allah. Hikmahnya apa? Agar kita memperbanyak berdoa pada hari Jumat ya, meminta kepada Allah sehingga jika bertepatan dengan saat ijabah itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqra ba'da salami min salatil jumu'ati al-fatihata wal ikhlasa wal mu'awwidhataini sab'an. Dan di antara adab salat Jumat, setelah salat Jumat ya, setelah salat Jumat sebelum merubah posisi duduknya membaca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali ya. Itu dalam riwayat dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat akan dijaga dari hari Jumat sampai hari Jumat yang berikutnya dari semua keburukan, dari semua musibah, aman dijaga oleh Allah. Wa u'tiya minal ajri bi'adadi man amana billahi wal yawmil akhir, dan diberi pahala sebanyak jumlah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jumlah orang beriman berapa orang Islamnya? 1 miliar lebih. Jadi baca ya ini Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebelum merubah posisi duduknya masing-masing 7 kali mendapatkan pahala sebanyak jumlah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya apa yang disampaikan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah yang berikutnya kita kaji lagi. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.